Good morning, everyone. I'd like to invite you to stand up so that we can worship God together. Mari kita berdiri untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Thank you, Father God. This time is your time, Father God, so we can worship you, Father God. Mari kita siapkan hati kita. Worship you, Lord. No one greater than you, Lord. Jesus.
how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always say how great is our God. Name above all names. Sing together. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. One more time. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sing together, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. One more time, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sing with your heart, sing, how great is our God. How great is our God. Hadirat-Mu. Mari katakan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu
kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. haleluya, haleluya. Glory, glory Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bisa rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami, sehingga kami ada datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami sudah menyenangkan hati-Mu lewat pujian, lewat penyembahan kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu. Berbicaralah, mari urapi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu, supaya setiap firman yang keluar bukan rekayasa manusia, tapi biarlah Roh Kudus yang memberikan inspirasi. Terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengar. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, sampai ketemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya? Ada amin? Haleluya. Ya, setiap tahun kita Christmas holiday ya, banyak yang bepergian ya, tapi kita yang ada sudah banyak, kita bisa tetap ibadah sama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan meneruskan apa yang sudah kita dengar waktu minggu lalu tentang rejoice atau bersukacita sehubungan dengan ya perayaan Natal yang ada. Tentu kita ingin juga menggali lebih dalam lagi tentang rejoice. Ya, oleh sebab itulah pagi hari ini tema firman Tuhan saya beri judul Rejoice Always. Bersukacitalah selalu. Ya. Nah, saudara, mengapa kalau kita melihat kembali kata rejoice atau bersukacitalah ini diberitakan oleh malaikat Tuhan? Ya, pertama, ya, minggu lalu saya sudah sempat sampaikan kepada menjelang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, dia katakan kepada Zakaria, bersukacitalah. Ya, dan orang-orang juga akan bersukacita dengan kelahirannya. Kemudian waktu kelahiran Tuhan Yesus juga sama. Ya, para gembala didatangi oleh malaikat Tuhan, dan tentunya Allah yang menyuruh untuk menyampaikan berita sukacita, yaitu tentang kehadiran Sang Juru Selamat. Nah, saudara, rejoice always. Ya, the sources atau sources Indonesianya. Ya, the sources of rejoice itu datang dari Tuhan ya. Itu. Ya, makanya Tuhan selalu katakan rejoice. Ya. Oke, kita lihat. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Kita melihat bahwa dalam orang-orang perjanjian lama, mereka meyakini, mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu baik. Dia seorang penolong, dia seorang deliverer, pelepas, dan dia juga seorang juru selamat. Dan dikatakan di sini bahwa di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Ya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, dikatakan juga di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, karena dia hati kita bersukacita. Nah, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Maka dikatakan jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Atau dalam terjemahan yang lain, the joy of the Lord is your strength, adalah kekuatan kita. Ya, jadi kita diminta jangan bersedih, jangan bersusah hati. Tentunya dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu,
dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Saudara, kalau kita melihat di TV, ya, bencana alam di mana-mana. Tidak bisa diprediksi, kejadian begitu sulit sekali. Ya, saudara-saudara saya yang di Indonesia sudah tahu semua bahwa mereka harus taruh di tas mereka surat-surat penting sama hal-hal yang penting-penting taruh di tas. Kalau ada apa-apa tinggal lari bawa satu tas, nah, gitu katanya. Jadi ini semakin pemberitahuan semakin mencekam, ya, dan itu membuat orang bisa susah hati, membuat orang itu jadi pada bingung, ya, apa ini yang sedang terjadi. Kemarin saya telepon kepada adik bapak saya yang sudah umur 80 tahun, wah masih energetik sekali dia. Tapi dia katakan susah sekarang ini, keadaan ini sudah berbeda jauh dengan dulu katanya. Itu orang pada takut, orang pada, ya itu tadi yang cita-cita seperti itu tadi, saudara. Yang belum yang COVID lah, yang macam-macam, saudara, ya kan. Apalagi di sini sekarang COVID-nya naik lagi, ya kan. Kemarin berita kemarin pagi 2.488 yang kena sekarang, naik terus, ya kan. Dari 1.000 berapa terus 2.488 sekarang nyalip Melbourne sekarang Sydney. Saya nggak tahu pagi ini berapa, gitu. Ada yang tahu ya pagi ini pernah berapa? Hah? 2.500. Ya. Diperkirakan katanya nanti akhir bulan Januari sampai 25.000 per hari katanya gitu. Ya kan. Sementara kita lihat UK sudah 90.000 lebih ya setiap harinya. Ya. Makanya Frank juga tutup juga untuk orang-orang yang dari UK nggak boleh masuk. Ya, macam-macam, saudara. Tetapi ya itu yang bisa membuat kita kehilangan sukacita juga. Karena kalau sudah mikiri hal-hal yang seperti itu. Nah, kita mau belajar, saudara, tentang hal apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini tentang rejoice always, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selalu. Jadi jangan susah hati apapun yang terjadi, sukacita ya, karena Tuhan itu perlindungan kita, karena Tuhan itu kekuatan kita. Jadi bersukacita saja ya. Karena sukacita itu juga datangnya dari Tuhan. Di hadapan Dia ada sukacita berlimpah-limpah. Kalau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, kita selalu ada hubungan, connection dengan Tuhan, pasti kita ada sukacita, pasti ada damai sejahtera itu. Dan itu yang membuat kita bisa feel confident ya. Ada satu harapan kepada Dia gitu. Sehingga dikatakan karena Dia hati kita bersukacita, sebab yang namanya yang kudus kita percaya, kasih setia Tuhan kiranya menyertai kita seperti kita berharap kepada Dia. Nah, saudara, sukacita, kemudian percaya dan berharap itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bicara sukacita, pasti sukacita itu yang datang dari Tuhan. Nah, saya cepatkan saja karena ini ada beberapa ayat, saudara, karena ini pengajaran. Kita akan melihat beberapa ayat. Rasul Paulus katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Coba saudara lihat ini. Diulang lagi. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Supaya kita jangan sampai nggak bersukacita. Ya, kita harus aware ya. Kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kita seperti ini supaya kita benar-benar, apakah kita sudah kehilangan sukacita ya gitu. Apakah kita sempat melihat trouble, melihat keadaan, melihat pencobaan yang datang, masalah yang datang, terus kita jadi hilang sukacita kita. Nah, ini yang kita diingatkan pagi hari ini supaya kita tidak hilang sukacita kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini saudara, ya, jadi sukacita karena ada pengharapan. Nah, kita juga harus sabar ya dalam kesesakan dan tekun di dalam doa. Karena ini semuanya membuat kita tidak akan kehilangan sukacita. Sebab apa artinya kita punya segalanya kalau kita nggak punya sukacita? Karena sukacita ini mahal, saudara. Ya, saya bicara sama satu orang, hati-hati kamu, jangan terus kamu marah-marah terus, sebab nanti kamu kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Itu nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa, saudara. Ya, banyak toko sukacita, toko damai sejahtera. Teman saya punya toko namanya Damai Sejahtera saya. Tapi apa benar dia jual damai sejahtera? Ya, hanya dalam Tuhan. Ya. Nah, itulah sebabnya bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang saya ingin menggarisbawahi bahwa antara sukacita, rejoice, dan hope,
dan trust dan percaya dan apa itu pengharapan itu adalah saling berkaitan satu dengan yang lain, yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, coba lihat dulu pengharapan itu, ya, karena kita tadi bicara tentang pengharapan, bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan, ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, pengharapan itu adalah seperti sauh atau jangkar, ya, kalau yang aman bagi jiwa kita. Jadi kalau kita ngomong sauh, ya, your time, Lord Jesus. Lord, we come here to you, Lord, to worship you, Lord, to give you praise, Father God. Right now, Father God, I pray, Lord Jesus, that you'll take over this place, Lord, in the name of Jesus, Father God. Let your Spirit fill each and every single person in here, Father God. Lord, renew our minds, Father God, so that we can focus on you, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Lord, we also pray, Lord Jesus, that you'll take over, Lord, this service from the beginning to the end, Father God. All glory and all honor to you, Father God. Everybody believes, say amen. Praise the Lord. Praise the Lord. As we're about to praise his name, let's just shout out Jesus' name one time. 1, 2, 3. Jesus! 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 Praise the Lord! Amen. Let's worship him and praise him right now. There's no other greater love except for Jesus' love. Goodbye.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Praise you, Lord Jesus. Teach us to love you, Lord, and to be underneath you, Lord Jesus. Hidupku hanyalah untukmu, yes Lord. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, hidupku, all for you, Lord. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes, Lord. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. As we get ready to listen to the Word of God, let's just open up our hearts so that we can concentrate more on the Lord. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, Hadirat-Mu hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk
itu setiap kapal, setiap apa itu, ya kapal ya, atau boot, itu pasti punya jangkar ya. Gak mungkin kapal itu entah di laut, entah di sungai, entah di danau gak punya jangkar. Karena kalau dia gak punya jangkar, bagaimana dia mau berlabuh? Gak bisa. Karena baru berlabuh, keseret arus, dia keluar lagi. Ya kan, mau berlabuh, kehantam ombak, dia goyang, gak bisa berlabuh dia. Nah makanya perlu jangkar. Nah jangkar ini begitu diturunkan, dia turun ke bawah, maka gak goyang ini kapal. Ya, jadi boot ini nggak goyang. Jadi dasarnya itu boot yang besar, yang kecil semua harus punya jangkar. Kalau nggak bisa sandar dia. Nah, apa yang umpamakan ke sini adalah bahwa sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita itu adalah waktu kita labuhkan jangkar kita itu kepada Yesus. Karena Yesus adalah imam besar yang sudah masuk ke tempat sanctuary itu. Nah, saudara, jadi dialah, karena begini ya, dalam semuanya itu nggak bisa dipisahkan dengan hukum-hukum dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, manusia itu nggak bisa menghampiri Tuhan, nggak ada ceritanya, gitu. Harus lewat imam besar, gitu. Nah, imam besar ini sebagai perantara yang menyampaikan kepada Tuhan, gitu. Nah, oleh sebab itulah kita punya Yesus yang menjadi imam besar kita. Makanya kalau kita berdoa sekarang bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Yesus, dalam nama Yesus. Karena apa? Dialah yang menjadi imam besar perjanjian baru. Nah itu. Ya, jadi ini sangat-sangat clear sekali gitu. Jadi dialah imam besar kita, imam besar perjanjian baru yang sudah masuk sebagai perintis bagi kita. Itu. Ya, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kita sudah nggak perlu lagi kalau kita mau datang kepada Bapa, ya kita harus lewat Tuhan Yesus. Makanya kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Nggak bisa lagi kita lewat siapa-siapa lagi. Karena dia adalah imam besar itu sendiri yang sudah berkorban bagi kita. Makanya dikatakan bahwa waktu kita merayakan Christmas, rejoice. Karena dia sudah datang. Dan dia sudah menjadi tempat untuk kita bisa melabuhkan jangkar kehidupan kita kepada dia. Nah itu. Maka dikatakan rejoice. Malaikat Tuhan langsung diperintah oleh Allah, katakan supaya mereka rejoice, supaya mereka bersuka cita. Kepada para gembala-gembala di padang, bersukacitalah. Karena apa? Karena telah lahir Sang Juru Selamat itu, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan. Mesias itu, yang diurapi itu telah hadir. Jadi bersukacitalah. Nah, saudara, bersukacitalah. Nah, pengharapan itu, yaitu sau itu yang ditambatkan kepada Yesus. Ya. Nah, the Hebrew word, ya kata Ibrani, kata asli daripada Yahal atau pengharapan. Yahal itu terjemahan bebasnya adalah to hope, to expect, to wait. Jadi waktu kita bicara tentang berharap, itu dalam berarti dalam penantian juga. Expect kita mengharapkan, kita juga menantikan gitu loh. Nah, saudara, we have this hope as the Hebrew word Yahal, the Old Testament believer that believe that God can be trusted as a savior and deliverer. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama itu, mereka itu sudah experience, sudah pengalaman. Karena Allah itu yang sudah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, Allah yang dapat dipercaya. Jadi Tuhan sudah mengajarkan kepada mereka, jadi supaya mereka itu selalu hanya berharap saja kepada Allah itu sendiri. Dan orang-orang di dalam perjanjian lama ini, mereka sudah tahu bahwa Allah itu can be trusted, dapat dipercaya sebagai juru selamat, sebagai pelepas, sebagai penolong. Nah, oleh sebab itulah dikatakan bahwa who will act in the future to save the one whose Yahal is in him. Jadi waktu kata berharaplah kepada Tuhan, nantikanlah Tuhan, yang dipakai ini kata Yahal, berarti kita memang masih belum melihat. Ini bicara Israel, orang-orang perjanjian lama bicara tentang kelepasan dan keselamatan. Ya. Nah, bicara tentang kita di perjanjian baru, kita orang-orang yang sudah bisa mendapatkan jangkar itu, dilabuhkan kepada Kristus yang menjadi imam besar kita, tapi kita kan masih menanti. Karena kita masih belum melihat keselamatan itu. Karena kita masih belum melihat pertolongan yang nyata
untuk keselamatan jiwa kita. Tapi kita yakin, nah di dalam hal penantian inilah kita harus bersuka cita. Itu maksudnya, rejoice always, bersuka citalah selalu. Jadi apapun juga, orang-orang perjanjian lama percaya bahwa mereka itu meskipun dalam keadaan sengsara, dalam keadaan didera, dalam keadaan pencobaan datang, mereka tidak akan terkontaminasi dengan keadaan. Karena pandangan mereka jauh ke depan kepada penantian yang disebut Yahal itu tadi. Ini maksudnya daripada kata Yahal yang ada hubungannya dengan rejoice, dengan sukacita, dengan trust, percaya itu. Nah, saudara, jadi ini sangat indah sekali, sangat luar biasa sekali. Message bagi kita di perayaan Natal yang dalam bulan Desember dirayakan di mana-mana. Tentu kata rejoice ini tidak bisa dipisahkan dengan kalau kita merayakan kehadiran Sang Juru Selamat. Karena ini adalah apa yang dikabarkan oleh Allah kepada manusia, rejoice, bersukacitalah engkau. Karena apa? Juru Selamat itu sudah datang kepadamu. Berarti apa? Keselamatan kita sudah nyata. Tapi meskipun kita belum melihat, tapi kita Yahal, kita berharap satu kali, kita tunggu satu kali akan jadi kenyataan. Amin. Nah seperti itu saudara. Ya, mohon. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah kita yang tadi saya katakan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Karena kita masih belum melihat memang. Tapi kita diselamatkan. Tapi belum melihat. Makanya kita dalam pengharapan dalam Yahal ini kita harus sukacita. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya kan nggak mungkin kalau sudah dilihat ya kita nggak mengharapkan lagi, sudah nyata kok. Oh saya dapat TV, sudah ada TV-nya ya. Kita nggak berharap lagi. Keselamatan ini sudah diberikan tetapi kita masih belum melihatnya. Belum menjadi nyata dalam kita. Dalam penantian kita ini kita harus bersukacita. Dan kita harus trust, percaya kepada Dia. Bahwa Dia adalah Allah yang tidak berbohong. Amin. Itu saudara maksudnya. Ya. Jadi kita harus meneguhkan hati kita, makanya rejoice, I say rejoice. Aku katakan lagi rejoice. Nah, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah ini saudara. Jadi kita mengharapkan apa yang belum kita lihat ini loh. Keselamatan kan belum nyata ini. Jadi kita menantikannya dengan tekun. Ini kata Yahal lagi yang dipakai. Itu. Ya, we waited for it patiently. Menantikannya dengan tekun, dengan sabar. Nah, lihat, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Jadi ini orang-orang yang dalam hidup dalam perjanjian lama mereka percaya bahwa kepada Tuhan berharap, Tuhan pasti akan menjawab. Itu. Dan keyakinan ini yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi keyakinan, kepercayaan tentang pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itulah di dalam menanti ini kita harus tetap bersukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita dalam menanti tetap bersukacita. Nah, karena apa? Sukacita itu adalah kekuatan yang dari Tuhan bagi kita. Dan sekarang apakah yang ku nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Nah, sekarang apa yang ku nantikan ya Tuhan? Ya kepadamu saja aku berharap. Jadi harapanku ya aku taruh kepadamu saja Tuhan. My hope and my expectation are in you. Just only in you Lord. Nah, coba move on. Lihat, ya, ini expectation orang-orang perjanjian lama. Ya, Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi harapannya dia link dengan firman. Demikian banyaknya pasti keturunanmu. Nanti keturunanmu. Tetapi kalau dilihat secara logika, mungkinkah Abraham dan Sarah bisa punya anak? Enggak mungkin. Saudara. Tidak mungkin. Karena Alkitab sudah mengatakan, Sarah sudah mati haid. Sarah sudah enggak haid lagi. Kalau nggak haid lagi ya kita semua tahu nggak akan punya anak dia. Makanya dia ngawur saja terus suruh menghampiri Hagar. Nah itulah terjadilah kekisruan karena dia sudah melampaui dari apa yang mestinya harus sesuai dengan firman.
Kalau Tuhan sudah katakan, sudah tunggu aja. Tapi rupanya, mana mungkin aku bisa melahirkan. Kalau manggil Abraham kan Tuanku. Tuanku juga sudah tua. Sudah nggak mungkin, nggak produktif lagi. Nah, tetapi lihat Abraham di sini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah ini, berharap dan percaya dan sukacita itu nggak bisa dipisahkan. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi itu semuanya link. Jadi harapan kita kepada Tuhan itu harus sesuai dengan firman itu. Karena apa? Kalau harapan kita maunya yang enggak, ya saya nggak bisa ngomong di sini. Yang saya maksudnya adalah harapan sesuai dengan firman. Gitu. Pokoknya sekarang ini, saya kepingin punya rumah kayak istana Tuhan. Harapanku hanya kepadamu. Rumah kayak istana, kamarnya 100 Tuhan. Kira-kira sesuai nggak sama firman ini? Nah ini, jadi jangan salah juga. Ya kan? Sesuai dengan firman. Gitu. Nah, saudara, jadi selama kita itu tidak keluar dari firman, pasti jadi harapan itu. Ya, jadi seperti Abraham ini. Jadi Abraham itu sudah nggak mungkin, nggak ada dasarnya, nggak ada fondasinya. Itu secara logika sudah nggak mungkin bisa diharapkan. Dia mau jadi punya keturunan dan bangsa-bangsa, menurunkan bangsa-bangsa katanya. Seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Hitunglah itu. Tuhan ngomong begitu kan. Kalau bisa kamu hitung itu, berapa itu pasir. Bintang itu kamu hitung. Seperti itulah keturunanmu. Ya, Abraham pegang itu. Meskipun nah itu tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dia percaya. Nah ini trust lagi saudara. Percaya. He trust. Dia percaya. Maka dia taruhlah harapannya kepada Tuhan. Sama dengan kita tadi. Taruhlah harapannya ke dalam sanctuary di mana Yesus ada di sana. Dan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu dikatakan rejoice, bersukacitalah, bersukacitalah. Aku katakan bersukacitalah senantiasa. Jadi apapun yang terjadi, sukacita saja. Karena keselamatan sudah ada di tangan kita. Kan ingat saudara, saya katakan minggu lalu, the greatest blessing in our life is our salvation. Tidak ada lagi mujizat yang terbesar dalam hidup ini kecuali keselamatan jiwa kita. Percuma kita punya segala-galanya kalau jiwa kita nggak selamat. Kita lahir nggak bawa apa-apa, mati pun juga nggak bawa apa-apa. Amin. Makanya ya, di dunia ini hidup jangan banyak stres, mikirin pekerjaan sana, mikirin uang. Kita diperbudak dengan uang. Apakah Tuhan tidak akan memelihara kita? Pasti. We put our hope in Him. Maka dikatakan, lihatlah burung di udara. Apakah dia menabur, dia menuai? Apakah ada yang di antara mereka yang kelaparan? Karena Bapakku yang memelihara mereka. Apalagi kita yang dicipta sesuai dengan image-nya. Luar biasa sekali. Jangan sampai kita tergila-gila, ikut-ikutan orang dunia. No. Tuhan itu penolong kita. Dialah our Savior. Dialah our Redeemer. Kurang apa dia? Nah itu saudara. Makanya dikatakan rejoice, always rejoice. Bersukacitalah. Karena apa? Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia kepada dia. Nah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Saya nggak tahu ayat tadi sudah kebaca nggak tadi? Saya nggak tulis di sini saudara. Nehemia 8 ayat 10 bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi what is the important message for us today? Apa message-nya kepada kita pada pagi hari ini?
bersukacitalah senantiasa. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 11 atau ayat 10 dikatakan. Coba ada yang bawa Alkitab. Yohanes 15 ayat 10 apa 11. Tinggallah dalam aku dalam kamu, tinggal dalam firman, supaya sukacitamu penuh. Ada yang bawa ya? Saya lupa ya. Jadi Tuhan Yesus katakan supaya sukacita penuh. Banyak sukacita. Ada? Baca Yakub. Yohanes 15 ayat 10 apa 11 itu. Supaya sukacitaku penuh di dalam engkau. Sudah ketemu? Kalau sudah ada yang ketemu bisa baca. Yohanes 15 ayat 10 kalau nggak salah atau 11. Jadi sukacita ini begitu pentingnya gitu. Lihat saudara, firman Tuhan juga mengatakan di kitab Amsal, kalau kita penuh sukacita, wajah kita berseri-seri. Kelihatan apa? Awet muda. Nah itu, ya kan? Sukacita itu juga adalah obat yang manjur katanya. 15. Nggak ada ya? Thank you. Ya kan? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kekuatan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Supaya sukacita kita penuh. Sukacita yang dari Kristus itu penuh dalam kita. Nah itu saudara. Jadi hidup ini sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan sources kepada kita. Supaya kita jangan jadi orang yang murung, ya, berwajah sedih, tapi penuh dengan senyum di gulung, karena ada sukacita dari Tuhan di dalam kita. Amin. Oke, move on. As God is the source of all joy. Ya, Tuhan adalah source-nya joy itu, sukacita itu. The joy of the Lord is our strength. Ya, ini di Nehemia 8 ayat 10. The joy of the Lord is our strength. Apa itu? Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Terjemahan bahasa Indonesianya, kekuatan sukacita Tuhan itu adalah perlindungan kita. Ya. The joy of the Lord, trust in Him and Yahal, atau to hope, to expect, to wait, inseparable. Nggak bisa dipisahkan. Sukacita yang dari Tuhan, terus kemudian trust kepada Tuhan, dan juga berharap dan menanti Tuhan, itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. We have this Yahal as an anchor to the soul, firm and secure. Jadi kita dalam pengharapan ini, dalam Yahal ini, dalam penantian ini seperti sebuah jangkar bagi jiwa kita yang firm, yang kuat, stabil, dan secure, aman. Ya. Jadi kita punya Yahal, penantian kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, our hope, our wait, our expectation to Him, itu seperti jangkar. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia akan mengecewakan kita. Berapa kali saudara dikecewakan oleh manusia, kita berharap, dia janji iya. Even mau minjemi uang mungkin, atau minjemi mobil, atau mau ngasih apa atau apa, cuma janji aja saudara, nggak pernah ditepati. Sudah berapa kali kita merasa diingkari dengan manusia, ya kan? Tuhan tidak. Kalau Dia, makanya tadi saya katakan bahwa ini link dengan firman-Nya.
selama itu sesuai dengan firman, harapan kita kepada Dia, penantian kita kepada Dia tidak akan mengecewakan kita. Ya. Terus, therefore, let's put our hope. Marilah, oleh sebab itu marilah kita taruh pengharapan kita dan ekspektasi kita hanya kepada Dia, karena nggak akan mengecewakan kita. Dan kita nggak akan pernah kehilangan sukacita waktu kita taruh ekspektasi kita, pengharapan kita kepada Tuhan itu. Karena itu semuanya link dengan sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Dan Tuhan akan fulfill all of His promises. Tuhan akan mengenapi semua janji-janjinya kepada mereka yang setia dan taat kepada Dia. Bagaimana kita bisa punya pengharapan kalau kita nggak taat kepada Dia? Makanya tadi dikatakan, kalau engkau tinggal dalam aku dan aku dalam engkau, maka sukacitaku akan penuh di dalammu. Luar biasa sekali, saudara. Dan inilah pesan di bulan Desember ini. Sementara dunia sedang merayakan kelahiran Kristus dengan caranya sendiri, ya, dengan Santa Claus dan lain sebagainya. Tapi kita mau melihat kembali sukacita, rejoice yang Tuhan berikan kepada kita ketika kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu, di mana Allah telah mengirimkan utusannya, malaikatnya, untuk memberitahu kabar baik, kabar sukacita, supaya kita selalu penuh dengan sukacita. Jadi jangan sedih, jangan susah, apapun yang terjadi, kita harus punya expectation seperti orang-orang perjanjian lama juga yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Dan harapan kita kepada Dia pasti digenapi pada akhirnya. Meskipun kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk menebus kita dari segala dosa dan segala kuasa kegelapan, supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia. Sebab itu, tetaplah tinggal dalam sukacitanya. Tinggal dalam sukacita berarti tinggal dalam firman. Firman dalam kita. Amin. Haleluya. Mari Yesus, musician dan singer, kita bisa menyanyikan sebuah lagu. Pak Yakub, ya Tuhan aku percaya. Ya Tuhan aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Mari kita bagi berdiri. Firman-Mu ya dan amin. Oh haleluya. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi. Tuhan ku percaya. Oh aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya.
Selvi untuk berdoa. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami terus berharap, untuk kami terus bersuka cita Tuhan, karena pengharapan kami, sukacita kami adalah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti Tuhan arti firman ini Tuhan, dan kami menjalani Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu setia, untuk kami selalu fokus kepadamu Tuhan, dan bukan kepada yang lain-lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan akan bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Papi Tuhan, dengan beliau Tuhan kekuatan Tuhan, dan sukacita yang berlimpah-limpah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan selalu menyertai beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, di mana kami Tuhan menjalani Tuhan minggu-minggu terakhir 2021 Tuhan. Biarlah hati kami terus berlimpah dengan ucapan syukur, karena kami tahu, kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa kami Tuhan berjalan Tuhan bersama-Mu Tuhan hari demi hari Tuhan. Tunjukkan jalan-jalan-Mu, give us instructions Lord, which way we have to go forward Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan, dan juga buat saudara-saudara kami Tuhan yang tidak bisa hadir Tuhan. Tuhan, bawa mereka Tuhan kembali Tuhan, supaya pada minggu-minggu ke depan Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih. Kami mengucap syukur, dan kalau sebentar kami ingin memberi Tuhan, berikan kami Tuhan sukacita ini Tuhan, supaya pada saat kami memberi dengan hati yang berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Because you love cheerful givers, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. All glory and honor belongs to you. And we pray in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amin, amin. Jamnya terus mengejar saudara. Kita akan akhiri, dan minggu depan kita ibadah masih tetap 2 servis, English 8:45 dan Indonesian 9:45. Kemudian 2 minggu lagi pembukaan tahun, itu kita ibadah sekali karena ada perjamuan kudus juga ya. Kita bangkit berdiri kembali. Kita akan segera akhiri pada pagi hari ini. Kita angkat tangan kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik ini, di mana kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami bisa pergunakan sebaik-baiknya. Bapa, sebagaimana yang sudah kami dengar firman-Mu pagi hari ini untuk meneguhkan setiap kami. Dan biarlah Tuhan, sukacita yang Engkau berikan kepada kami tidak akan pernah sia-sia. Dan saat ini juga biarlah setelah kami dengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, biarlah sukacita daripadamu berlimpah-limpah dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka sebentar pulang meninggalkan tempat ini dipenuhi dengan sukacita, dengan great joy yang daripada Tuhan, sehingga mereka bawa pulang ke rumah tangga masing-masing. Ada damai, ada sukacita di dalam rumah tangga, dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan saudara, apabila kita terus tetap setia, mengiring dia, taat kepadanya, maka seperti yang dikatakannya, kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita,
Dan Tuhan juga akan memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami mau bawa pulang semua janji-janji-Mu ya Bapa. Berkat-berkat damai sejahtera, anugerah kasih karunia dan sukacita daripada-Mu Tuhan Yesus. Serta persekutuan Allah Roh Kudus yang terus akan menyertai kami semua. Mengajar kami, mempersatukan kami, dan menuntun kami. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menyebut kami semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua orang percaya katakan amin, amin. Diberkatilah kita semua oleh Tuhan. Haleluya, amin.